gitu ya, ditambah 1/3 kuadrat ditambah 1/4 kuadrat ditambah 1/5 kuadrat ditambah 1/6 kuadrat dan seterusnya. Itu ya. Oke, ini kita sebut sebagai X. Yang kita punya adalah ini ya, 1 tambah 1/3 kuadrat tambah 1/5 kuadrat tambah 1/7 kuadrat, atau yang ganjil-ganjil itu hasilnya adalah pi kuadrat per 8. Nah, ini barisan yang ini, deret yang ini kita bisa pisahkan ya. Kita bisa pisahkan yang ganjil dan yang genapnya. Ya, ini saya copy biar enak. Ya. Nih, jadi bisa X sama dengan 1 ditambah yang ganjil saya taruh depan ya. Ini yang genap saya taruh belakang. Ya, oke. Ya, yang genap saya taruh belakang. Yang ganjil saya taruh depan. Ya, ini juga genap ya. Lah. Kemana tuh hilang? Ini 1 ya, tambah yang genap taruh depan, taruh belakang, dan seterusnya. Yang ganjil juga sama nih, tambahin misalnya 1/7 kuadrat gitu ya. Sampai sini bingung nggak? Sama kan ya, nilai yang atas sama yang nilai yang bawah sama kan ya, cuma saya rubah aja cara penulisannya, bukan cara penulisannya, cara urutannya. Karena dia bersifat asosiatif penjumlahan itu, maka bisa kita tulis seperti ini ya. Ini karena ada sifat asosiatif dari penjumlahan, maka bisa ditulis seperti ini ya. Maka kalau kita lihat dari 1 sampai yang ganjil-ganjil ini, deret yang 1 tambah 1/3 kuadrat tambah 1/5 kuadrat tambah 1/7 kuadrat tambah seterusnya, ini hasilnya adalah pi kuadrat per 8. Ya enggak? Ya. Jadi ini saya tulis ulang. Ini ya, ini saya kasih apa ya? Oh ya, boleh. Ini ya. Ini hasilnya adalah pi kuadrat per 8 ya. Jadi ini adalah pi kuadrat pi-nya mana nih? Bentar ya, nanti yang itu yang nggak kepake saya hapus. Pi kuadrat pi kuadrat per 8. Ya, ini per 8. Ya, ini dicoret. Ini nggak ada. Oke. Sampai sini bingung nggak? Karena yang ganjil-ganjil itu sama dengan ini, pi kuadrat per 8. Ya, sampai sini bingung nggak? Enggak ya? Oke. Nah, terus kita lihat yang ini, yang genap. Yang genap, kalau saya keluarkan 1/2 kuadratnya, maka dia nanti akan berubah. Oke, ini manipulasi ya. Ini kita yang genap itu kita manipulasi menjadi 1/2 kuadratnya dikeluarkan. Karena semua punya 1/2 kuadrat ya. 1/2 kuadrat ini akan gimana nulisnya nih? 1/2 kuadrat. Oke, ini sisanya jadi apa? Kalau 1/2 kuadrat keluar nih dari sini sampai sini, saya kasih ini ya, 1/2 kuadratnya dikeluarkan,
1/2 kuadrat, berarti sini tinggal 1 gitu ya. Ditambah. Ya ini kalau 1/2 kuadrat keluar berarti tinggal 1/2 ya. 1/2. Ini jadinya 1/2. Yang ini kalau dikeluarkan 1/2 kuadrat jadi 1/3 ya enggak? Iya, Bu. Ya, jadi 1/3 ini, aduh, keduaan. 1/3. Ya, terus nanti juga yang 1/8 kuadrat jadinya 1 berapa? 1/8 kuadrat jadi 1 per berapa? 4. 1/4, 10 kuadrat ada 1/5 ya. 1/5 dan seterusnya. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Sampai sini bingung nggak? Nggak di X ya. Jadi yang ini dimanipulasi keluarkan 1/2 kuadratnya. Ya. Nah, ini apa nih? Oh, salah, 1/2. Ini kuadratnya masih ada ya. Ini 1/2 kuadrat. Yang dikeluarkan bukan 1/2 kuadrat. Benar, 1/2 kuadrat, cuman ini jadinya Bu, izin jadi Bu. 1 kuadrat. Ini ada kuadratnya ya. Iya Bu, per bawahnya semua pakai kuadrat Bu. Pakai kuadrat. Ini 1/1 kuadrat gitu ya. Iya, itu 1/2 kuadrat. Iya, 1/1 kuadrat. Karena kuadrat ya. Iya Bu. Ini juga 1/2 kuadrat kan tetap kuadrat ya. Di sini 2/2 kuadrat. Oke. 9 kali 4. Ya, 36. Iya Bu. 1/3-nya pakai kuadrat juga Bu. Ini ya pakai kuadrat. Karena yang dikeluarkan adalah 2 kuadrat. Bukan 2 aja ya. Gini ya. Yang ini tidak sama. 3 kuadrat, ini 4 kuadrat, dan seterusnya. 4 kuadrat. Salah, 4, yang ini 5 kuadrat, dan seterusnya. Oke. Nah, berarti gitu ya. Nah, ini kan sama yang 1 ya. Ini saya tulis aja 1 boleh ya. Biar sama. Nah, ini sama ini sama nggak? Salah, sama ini. Sama yang dimisalin X tadi, Bu. Sama ini, ya. Ya, sama dengan yang dimisalin X ya. Iya, Bu. Ini sama ini kan sama ya. Nah, kita sebut ini adalah apa? X kan ya? Iya, kita sebut itu adalah X. Nah, ini adalah X. Gini, ya nggak? Saya kasih warna deh. Ini itu sama dengan ini. Ya. Maka ini adalah 1/2 kuadrat dikali X. Ya. Atau sama dengan sama dengan 1/4. Ini 4 ya. X-nya naikin deh. Ini. Gitu ya. Nah, kumpulin kan kita mau cari nilai X-nya ya. Kumpulin nilai X-nya di sebelah kiri semuanya. Ini kagak mau. Ya, berarti ini pindahin ke sebelah kiri. Dikurang S, dikurang. Itu ya. Sama dengan pi kuadrat per 8. Ini jadinya apa? X-nya pasti tambah 4 ya. 4X per 4. Pi kuadrat per 6. Ini jadinya 4X per 4 gini ya. Gitu ya. Dikurang X per 4 dengan pi kuadrat per 8. Ini jadinya 3X per 4. Ya, 3X per 4 ya. 3X per 4 ya, sama dengan pi kuadrat per 8. Maka
3X sama dengan 3X sama dengan nih kali silang ya. Iya, Bu. X-nya sama 3X dengan ini Pi kuadrat per 6, Bu. Ya, atau nggak coret lah yang sama ya. Ini Iya. coret dengan ini ya. Tinggal 2 ya. Iya, Bu. 2, maka X-nya sama dengan? Pi kuadrat per 6. Ya, X-nya sama dengan Pi kuadrat per 6. Ngerti nggak? Nanti kalau nggak saya tulisin nggak ngerti. Oke, ini kali silang. Jadinya ini adalah 3 kali 8. 3X kali 8. Ya, yang ini Pi kuadrat kali 4. 4 kali Pi kuadrat. Gitu ya. Ininya hilang. Oh. Oke, jadi sama dengan 24. 24X ya, maka X-nya adalah, ini coret ya, ini 6, ini 1 kan ya, jadi Pi kuadrat per 6 ya. Ininya hilang. Pi kuadrat per 6 ya. Jadi 1 tambah 1/2 tambah 1/3 dan seterusnya hasilnya adalah Pi kuadrat per 6. Ada yang mau ditanyakan? Bingung di mana? Silakan. Boleh ditanyakan? Ya. Ini jangan dihapus deh, nanti kamu buat catatan ini saya nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi pertama kita anggap ini adalah X ya, terus dibagi 2 bagian, yang ganjil ditambah yang genap. Yang ganjil itu sudah ada diketahui ya, sama dengan Pi kuadrat per 8. Nah, yang genap dimanipulasi lagi, keluarkan 1/2 kuadrat, maka dia akan menjadi barisan yang sama seperti X. Ya. Setelah itu, karena dia sama seperti X, dikeluarkan 1/2 kuadratnya, maka kita bisa dapat X-nya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan kerjakan yang ini. Nih. Bu, itu udah dijawab, Bu. Belum, buktikan. Udah dijawab. Oh, buktikan. Baik, Bu. Buktikan.